Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat, masih pagi, semangat dong. Oke, saya absen dulu ya. Anissa, Hadir. Arif, Hadir. Ananda, Hadir. Bimo, Hadir. Bima, Hadir. Caca, Hadir. Cika, Hadir. Ciko, Hadir. Dean, Dimas, Hadir. Dino, Hadir. Dinur, Hadir. Ella, Hadir. Emon, Hadir. Enim, Hadir. Fadila, Hadir. Hadir. Fatur, Hadir. Faris, Hadir. Fani, Hadir. Sakti. Sakti kemana? Izin Pak. Tasya, Hadir. Untari, Hadir. Vivi, Hadir. Sania, Hadir. Zelani. Hadir. Nanti Sakti suratnya diminta ya, Iya Pak. biar ada keterangannya. Oke, berarti nggak hadir cuman Sakti doang ya. Iya Pak. Ya, selebihnya datang semua. Oke. Oke, baik, kita mulai hari ini. Saya akan menyampaikan materi minuman dingin. Nah, sebelum lebih lanjut, apa yang akan saya sampaikan hari ini, saya ingin mereview ingatan kalian kembali tentang materi minggu lalu. Coba ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Tentang apa kemarin? Minuman. Aduh. Tentang minuman. Ya benar. Ada yang bisa menjelaskan apa itu minuman? Sesuatu yang menyegarkan Pak. Ya benar. Minuman itu adalah salah satu hal adalah yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga. Oke. Terus fungsi dari minuman itu apa? Ada yang masih ingat? Aku Pak. Ya apa? Untuk menghilangkan rasa dahaga. Iya benar. Untuk menambah energi. Iya benar, menambah energi. Ya, ini fungsi salah satu minuman itu tersebut benar. Selain untuk menambah rasa haus, menghilangkan rasa haus, juga akan akan menambah energi ataupun kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oke ya. Sejauh ini kalian alhamdulillah masih ingat materi minggu kemarin. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk masuk ke materi berikutnya, materi turunan dari minuman, yaitu minuman dingin. Karena sebelumnya kita sudah bahas secara garis besar minuman itu apa. Nah, hari ini kita ingin belajar terkait minuman dingin. Jadi di dalam minuman dingin ini kita akan membahas lebih spesifik lagi apa itu minuman dingin, apa fungsinya, apa klasifikasi dan jenis minuman dingin, teknik pembuatannya seperti apa sih macam-macam garnisnya, dan bagaimana cara membuatnya. Oke, jadi itu hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana apa itu fungsi dari minuman dingin, pembuatannya, spesifikasi, tekniknya, dan macam-macam garnis dalam pembuatan minuman dingin. Oke. Kalau lebih apa yang akan kita bahas pada hari ini seperti itu. Oke. Nah, untuk memaksimalkan hasil pembelajaran pada hari ini, saya ingin membagi teman-teman ke dalam beberapa kelompok belajar yang tujuannya untuk gimana kalian nanti bisa saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Maka dari itu langsung aja ya, saya bagi berdasarkan nomor di absen. Nomor absen pertama sampai nomor 5 itu kelompok 1. Nomor 6 sampai nomor 10 itu kelompok 2. Nomor 11 sampai nomor 15 itu kelompok 3. Nomor
16 sampai nomor 20 itu kelompok 4 dan nomor 21 sampai 25 itu nomor kelompok 5. Jadi di sini kelompoknya kalian kasih nama sesuai kalian, sesuai hati kalian. Yang penting kelompoknya sesuai dengan urutannya. Oke. Nah, di dalam kelompok diskusi hari ini, saya harap kalian dapat memaksimalkan apa yang ada di dalam kelompok kalian. Oke. Jangan saling nggak mau tahu ya. Jadi kalian harus saling membantu. Nanti saya akan menyuruh kalian mencari materi minuman dingin ini. Oke, jadi saya kasih kalian waktu 5 menit untuk mencari referensi tentang minuman dingin itu seperti apa. Oke. Nanti sumbernya dari mana aja? Dari buku boleh, dari internet boleh. Oke. Ada yang mau tanyakan terkait diskusi hari ini? Iya, Pak. Oke. Langsung aja ya. Langsung aja dibentuk kelompoknya. Perbagian aja, jangan sampai jauh-jauh banget. Jadi intinya jangan sampai kalian ada yang keluar kelas ya, di sini aja. Oke. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke. Ada yang kesulitan mencari referensinya? Enggak, Pak. Di buku banyak kok berbagai macam literatur terkait minuman dingin. Kalau mau dari internet boleh, tapi nanti disertakan referensinya dari mana, siapa yang membuat dan sebagainya. Biasakan diikut sertakan daftar pustakanya, jangan lupa. Oke, ingat tadi apa aja? Ada pengertian, fungsinya, klasifikasi dan jenisnya, cara membuatnya, macam-macam garnish dan sebagainya. Oke, semakin lengkap, semakin bagus nanti nilai hasil laporan belajar hari ini. Oke, waktunya udah habis, udah 5 menit, udah selesai semuanya. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Laporannya udah selesai ditulis semua kan? Sudah, Pak. Udah. Oke nih, sebelum saya menjelaskan materi, saya mau bertanya nih. Apa yang dimaksud dengan minuman dingin? Coba jawab. Dimas. Nah, Kelompok Dimas. minuman dingin. Enggak, Pak. Ayo temannya dibantu teman kelompoknya. Minuman dingin adalah minuman yang disajikan dalam keadaan dingin dan biasanya disajikan dengan es batu atau didinginkan dalam lemari es. Iya benar. Oke, kelompok lain yang mau menanggapi? Benar, Pak. Benar, oke ya. Secara garis besar pengertiannya sudah benar. Oke, selanjutnya ada yang tahu fungsi dari minuman dingin itu apa? Coba jawab. Sakti. Oh ya, Sakti nggak hadir ya. Coba jawab teman sekelompoknya Sakti. Ada siapa aja? Oh ya, Untari. Untari satu kelompok kan sama Sakti? Iya, Pak. Ya, coba jawab. Yang pertama itu ada menghilangkan rasa haus. Iya, benar. Terus untuk kesempatan khusus. Iya, benar. Terus ada menambah kalori dan energi. Iya, benar. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan rasa haus, menambah energi dan kalori, dan biasanya minuman dingin itu dibuat untuk beberapa kesempatan khusus seperti pernikahan atau acara-acara adat dan sebagainya. Oke, satu lagi nih pertanyaan lagi dari saya sebelum saya memulai materinya. Ada yang tahu nggak klasifikasi minuman dingin itu apa aja? Coba jawab kelompok yang paling ribut dari tadi. Kelompoknya Ning. Ayo Ning, ada yang tahu klasifikasinya apa aja?
Ini Pak, minuman dingin berisi. Ya benar, lanjut. Ada lagi? Minuman dingin tidak berisi. Oke, benar. Jadi itu termasuk salah satu klasifikasi jenis minuman dingin. Dingin kental, dingin berisi, dan tidak berisi. Oke, baik. Karena kalian sudah mengerti beberapa dan nanti saya cek ya satu-satu laporannya. Nanti akan saya nilai dan saya bagikan besok. Nanti ketua kelompok diskusinya mengambil di ruang meja guru sana. Baik, selanjutnya kalian sudah selesai berdiskusi dengan teman-teman kelompok belajarnya. Sekarang akan saya jelaskan kembali bagaimana materi minuman dingin ini dari PPT yang akan saya tampilkan. Oke, mau didengarkan ya, jangan berisik atau jangan ada yang ngobrol di belakang. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya dalam minuman dingin ini kita ada peta konsepnya, yaitu yang pertama ada apa itu pengertian minuman dingin, ada fungsinya, klasifikasi, teknik pembuatan, macam-macam jenis minuman dingin itu apa aja, selanjutnya dan cara membuat minuman dingin itu bagaimana. Baik, yang pertama kita akan bahas apa yang dimaksud dengan minuman dingin. Nah, sebelumnya minuman kesehatan itu adalah segala sesuatu yang dikonsumsi yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga, juga mempunyai efek menguntungkan terhadap kesehatan menurut Winarti tahun 2006. Nah, sedangkan minuman dingin itu adalah minuman disajikan dalam keadaan dingin dan biasanya disajikan dengan es batu atau didinginkan dengan lemari es. Nah, secara keseluruhan minuman dingin ini adalah minuman yang dapat menghilangkan rasa haus dahaga kita dan dapat dikonsumsi baik itu untuk meningkatkan kesehatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi minuman dingin. Apa itu fungsi minuman dingin? Jadi tadi seperti sudah saya katakan, fungsi minuman dingin itu adalah untuk menghilangkan rasa haus dahaga seseorang. Jadi ketika kalian kepanasan di jalan, di mobil, di bus, gitu, minuman ini salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, gitu ya. Oke, selanjutnya menambah kalori atau energi. Jadi minuman ini disajikan dengan berbagai bahan-bahan yang dapat menambah kalori dan energi seperti kacang-kacangan, buah, dan bahan yang lain, dan dapat menambah kalori atau energi bagi yang meminumnya. Contohnya apa? Minuman apa contohnya? Bisa ngasih contoh minumannya yang mengandung kalori dan energi? Jus alpukat. Ya benar, jus alpukat. Oke, lanjut ya. Fungsi selanjutnya adalah membantu pencernaan karena ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman itu. Salah satunya adalah buah-buahan maupun sayuran dan bahan pendukung lainnya. Jadi minuman ini juga berfungsi sebagai membantu proses metabolisme manusia, yaitu untuk melancarkan pencernaan manusia ketika minuman tersebut mengandung berbagai macam kandungan yang menguntungkan seperti buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada minuman khusus. Minuman khusus ini yang memiliki fungsi sebagai minuman disajikan pada kesempatan tertentu atau khusus. Jadi minuman ini juga berfungsi sebagai minuman khusus. Misalkan ketika ada acara pernikahan di adat Jawa, ada cendol, ada apalagi misalkan di suku Betawi, gitu. Macam-macam, pedang ronde dan sebagainya. Oke, coba Ciko diulang lagi apa fungsi dari minuman dingin itu apa aja yang sudah saya katakan tadi. Apa aja? Kamu jadi ngobrol. Fungsi minuman dingin itu satu untuk menghilangkan dahaga, dua untuk menambah kalori atau energi, tiga untuk acara khusus seperti itu Pak. Oke, benar ya. Jangan ngobrol lagi di belakang, didengarin ya. Iya Pak. Baik, sampai sini ada yang mau bertanyakan?
Ada yang kurang jelas? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi minuman dingin. Jadi minuman dingin ada klasifikasinya, nggak hanya minuman dingin aja. Jadi yang pertama itu ada minuman dingin kental. Nah, minuman dingin kental ini adalah minuman dingin yang disajikan bertekstur kental. Biasanya diambil dari sari buah. Contohnya apa, ada yang tahu? Jus. Ya benar, jus. Aneka jus dan satu lagi es krim, itu juga termasuk satu minuman dingin yang kental. Oke, jadi kenapa dikatakan kental? Karena dia memiliki tekstur yang sangat kental gitu. Selanjutnya, minuman dingin berisi. Nah, ini yang paling banyak ditemuin dan paling banyak biasanya disukai orang. Jadi minuman dingin berisi ini adalah minuman yang disajikan dengan isian minuman berupa bahan alami seperti buah-buahan, rumput laut, atau bahan buatan seperti agar-agar, atau koko, atau biasanya sekarang lagi musim ya bubble, atau apalagi oat dan sebagainya itu. Jadi apabila minuman dingin itu berisi sebuah isian, maka itu dikatakan minuman dingin berisi. Contohnya apa? Misalkan es buah, ya benar, es campur, es kelapa gitu. Jadi itu salah satu contoh minuman dingin yang berisi. Nah, jenis yang ketiga, minuman dingin tidak berisi. Nah, ini minuman yang polos, bisa dikatakan polos ya. Jadi minuman dingin tidak berisi adalah minuman dingin yang disajikan tanpa isian bahan. Nah, adapun dan teksturnya itu cair, tidak terlalu kental dan tidak memiliki isi. Isinya cuma kadang ada es batu doang. Misalkan apa? Es teh, benar. Es teh, apalagi kalau misalnya kita lagi haus. Es kopi. Es kopi, ya benar. Ketiga ada apa aja klasifikasinya? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama minuman kental. Yang kedua minuman berisi. Yang ketiga minuman dingin tidak berisi. Tidak Tidak berisi. Oke, benar. Pak, kalau jamu itu? Jamu apa? Jamu itu minuman panas. Minuman tidak berisi. Bener sih, dia kadang kan ada kan jamu yang tidak dingin. Tapi pernah juga kan ada yang jamu panas. pakai es. Pakai es ya, sering di ibu-ibu jualannya ada yang dingin, ada yang panas gitu. Jadi dia masuknya ke minuman Bisa dingin tidak berisi. gitu. Kalau misalkan dia pakai es. Itu ada yang tahu membuat Thai tea dituangkan? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana tekniknya? Saya Teknik Pak. pouring gimana? Coba jelaskan, Ica. Saya sih pernah buat Pak di Ya. rumah. Jadi yang pertama kali dilakukan itu merebus si tehnya Ya benar. sampai dia pekat selama berapa menit, terus disaring Pak si tehnya itu. Terus kemudian tehnya ditambahkan dengan susu kental manis, Ya benar. gula, terus diaduk jadi satu, terus ditambahin sama es batu deh. Sebatu. Iya. Tekniknya di pouring ya kan, dituang gini gitu kan. Iya. Kalian nggak di Thailand gitu kan, gitu tekniknya. Ya. Iya, Ya, Pak. benar ya. Oke, lanjut. Oke, tadi apa aja tekniknya? Blend. Diaduk, Mixing, di blender, di mixing, shaking, pouring. Ya, dia ada 5 cara teknik yang umum digunakan dalam pembuatan minuman dingin. Oke, selanjutnya kita masuk ke garnish minuman dingin. Jadi bukan hanya isinya, bukan hanya teksturnya, tapi agar supaya lebih menarik, minuman dingin ini biasanya diberi berbagai macam aneka garnish. Contohnya apa? Salah satunya di sini ada 4 macam garnish utama, yaitu terdiri dari pertama daun-daun. Daun-daun ini yang biasa digunakan untuk garnish seperti daun mint, daun pandan, dan lain sebagainya. Jadi apa fungsi dari garnish ini adalah
untuk memperindah minuman ini agar supaya lebih kelihatan menarik, agar lebih menggugah selera gitu. Ada hijau-hijaunya, seger nih kelihatannya gitu. Nah, yang kedua ada irisan buah. Irisan buah ini dapat dijadikan salah satu garnish dan diletakkan pada bagian atas gelas misalkan. Contohnya jeruk lemon diiris tipis, ditaruh di atas gelas. Nah, selanjutnya ada bahan taburan. Bahan taburan ini dapat dijadikan sebagai garnish pada bagian atas minuman. Contohnya seperti apa? Coklat bubuk, brown sugar, atau biasanya kalau minuman yang kemasan itu ada bahan toppingnya gitu ya. Biasanya itu brown sugar gitu ya, supaya lebih kelihatan granula gitu ya. Granula ya. Iya Pak. Oke, lanjut hiasan buatan. Nah, hiasan buatan ini yang dapat dijadikan garnish pada minuman dingin adalah seperti payung kecil, agar, permen, sedotan, dan lain-lain. Jadi contohnya apa? Misalkan permen. Permen ini bisa dijadikan sebagai garnish ya. Misalnya kalau ada di minuman-minuman anak-anak itu ada payung-payungan kecilnya. Tapi biasanya garnishnya itu bisa dimakan, yang tidak berbahaya bahannya. Marshmallow Pak. Marshmallow, iya benar. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat minuman dingin. Jadi kalian pasti udah pandai lah ya bagaimana cara membuatnya secara pengetahuan kalian atau berdasarkan pengalaman kalian ketika membuat minuman seperti jus dan sebagainya. Konsepnya sama, dimana kita harus mempersiapkan bahan-bahan apa yang akan kita buat terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu nih bahannya, jangan sampai ketika kita udah melakukan tekniknya tiba-tiba bahannya ada yang nggak ada gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengecek dulu bahannya apakah sudah lengkap atau belum gitu. Nah, tahap selanjutnya itu adalah kita membersihkan, selanjutnya dicuci. Nah, apabila ada buah yang perlu dipotong, jika dipotong, misalkan mau di blender nih, kalian harus memotong terlebih dahulu agar supaya blender tidak cepat rusak. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tekniknya, yaitu bisa di blender, di shaking, di pouring dan stirring sebagainya. Oke, di sini saya ada video bagaimana cara membuat coklat milkshake itu. Nah, di sini teman-teman bisa, karena kita tidak ada proyektor ya, teman-teman bisa melihat video yang saya tampilkan, ya. Channel, press the bell icon and never miss any update. Kedengaran? Subscribe my channel, press the bell icon. Sebentar ya. Oke, jadi video ini bagaimana cara membuat coklat milkshake. Jadi teman-teman nanti bisa langsung lihat aja. Kalau tidak kedengaran bilang ya. Ya Pak. Channel, press the bell icon and never miss any update. Ayo jangan pada ngobrol. Di dalam nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak.
Gimana videonya? Jadi haus nggak? Banget. Kok lanjut dulu? Udah. Oke. Oke. Tadi udah jelas ya video yang disampaikan itu seperti apa, yaitu membuat apa? Ada ingat tadi buat apa? Milkshake coklat. Benar. Oke, saya ada pertanyaan ini. Kira-kira tadi teknik yang digunakan pada pembuatan minuman dinginnya apa ya? Coba jawab. Dedi, apa teknik yang digunakan tadi? Ayo apa? Ada bisa jawab, Dedi? Teknik yang digunakan itu satu blending, kemudian puring. Ya benar. Blending dan puring ya tadi pembuatan coklat milkshake-nya. Oke, terus tadi saya lihat ada toppingnya, ada garnishnya. Tadi digunakan kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Coba jawab, Aisyah. Apa tadi toppingnya yang digunakan? Tadi topping yang digunakan whipping cream, Ya, benar. whipping cream kocok dan SKM kental manis ya, Ya, kental benar. manis coklat dan Oreo. Ayo, ada whipping cream, ada Oreo, ada susu kental manis. Itu salah satu garnish yang digunakan pada video tadi. Oke, Subscribe my channel. sampai sini paham ya videonya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, jelas ya. Itu salah satu. Insyaallah. Oh iya, ada yang lupa. Satu lagi nih pertanyaannya, yang bisa jawab dapat bonus nih. Diam-diam tapi. Bonus saya sendiri yang saya dapat, yang saya kasih. Oke, kira-kira minuman coklat milkshake tadi masuk dalam klasifikasi apa ya? Coba jawab. Zelani. Ayo jawab. Tadi klasifikasi ke dalam mana minuman ini? Ke dalam minuman dingin bertekstur kental. Ya benar, minuman dingin bertekstur kental. Karena dia teksturnya kental, tidak ada isiannya dan dia di blender, jadi menghasilkan tekstur yang sangat kental gitu. Nama milkshake biasanya. Dan berpangkat mixer. Oke benar. Oke. Pertemuan kita udah sampai di sini ya. Sekarang saya ada tugas buat kalian di rumah. Oke, jadi tugasnya ini gampang kok, nggak susah amat. Kan tadi juga ada kelompoknya ya kan, udah ada kelompok belajarnya. Iya, Pak. Ada 5 ya, ada 5 kelompok belajar. Nah, ini tugasnya adalah, coba dengarkan ya, dicatat, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, dicatat ya. Semuanya mencatat, bukan hanya ketua kelompok diskusinya aja yang mencatat. Oke. Jadi tugasnya itu adalah buat kelompoknya ada 2 kan, dan cari minuman dingin dari setiap negara yang memiliki peranan penting dan tentukan klasifikasinya, jenisnya, bahannya, dan biasanya minuman tersebut itu
digunakan pada saat apa. Ya, jadi tadi namanya, klasifikasinya, tekniknya, serta misalkan ada gadisnya juga boleh lebih lengkap lebih bagus, serta fungsinya buat apa, misalnya ada upacara ada acara pernikahan dan sebagainya. Itu ya di setiap negara. Nah, kan kita ada 5 kelompok nih. Nah, negaranya saya bagi aja ya. Untuk kelompok 1, nomor absen dari 1 sampai 5, kalian cari minuman dingin yang berasal dari Afrika. Ya. Nah, untuk kelompok 2, dari kelompok nomor 6 sampai nomor 10 di absen, kalian cari minuman dingin yang berasal dari Inggris. Oke. Kelompok 3, dari nomor 11 sampai nomor 15 di absen, kalian cari minuman dingin yang berasal dari Belanda. Oke, kelompok 4, nomor 16 hingga nomor 20, kalian cari minuman dingin yang berasal dari Jepang. Dan yang terakhir, nomor 21 sampai 25, kalian cari minuman dingin yang berasal dari Jerman. Oke. Jadi kita ada 5 kelompok belajar pada hari ini dan tugasnya juga sama kelompoknya. Jadi tugasnya itu dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan minggu depan dalam bentuk PowerPoint. Jadi tidak ada ya temannya yang tidak membantu. Jadi kalian saling membantu dalam mengerjakan tugasnya. Ingat, papernya itu dibuat sebaik mungkin, lebih lengkap, akan lebih bagus nilainya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tugasnya? Sudah paham? Paham. Tidak ada yang lupa ya minggu depan kalau saya tanya. Lupa apa? Jangan lupa masih muda. Oke. Kita udah berakhir nih. Sambil kita review aja. Pada hari ini kita telah belajar minuman dingin. Harapannya kalian bisa memahami dan mengaplikasikan minuman dingin itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kalian nanti misalkan lagi pergi ke luar negeri, misalkan kemana, ke Arab gitu, kalian tahu nih minuman dingin Arab seperti apa contohnya gitu. Walaupun pada tugas kalian nggak spesifik pada negara itu saja, tapi kan harus mengeksplor negara-negara lain gitu. Walaupun tugas kalian hanya negara itu saja. Oke, ada yang masih ingat tadi pengertian minuman dingin itu apa? Ayo, baru jelasin tadi udah lupa. Ayo, apa minuman dingin tadi apa? Minuman yang menyegarkan. Ya, minuman yang menyegarkan, menghilangkan rasa haus dan dahaga. Biasanya dia pakai es batu. Iya, benar. Atau bisa disimpan di dalam lemari es. Oke. Nah, tadi itu saya menjelaskan ada 5 macam klasifikasi minuman dingin. Yaitu salah satunya ada fungsi. Nah, fungsinya apa aja? Ada yang ingat? Tunjuk tangannya. Ada yang ingat? Ya, coba bisa jelaskan. Fungsinya yaitu 1 untuk menghilangkan dahaga, kedua untuk menambah energi, 3 menambah kalori, untuk acara khusus. Ya benar. Jadi selain untuk menghilangkan rasa haus, juga bisa menambah energi kalori kita ya. Ya Pak. Karena kemungkinan minuman dingin ini memiliki fungsi yang banyak. Oke. Selanjutnya juga ada beberapa macam teknik nih pada pembuatan minuman dingin. Salah satunya apa? Stirring, blending, mixing, shaking, dan pouring. Oke, selanjutnya ada garnisnya. Garnish itu ada daun-daunan, irisan buah, bahan taburan, hiasan buatan tambahan. Dan untuk membuatnya, kalian bisa cari lebih lengkapnya lagi di YouTube. Banyak di YouTube, kalian bisa menemukan bagaimana cara membuat minuman dingin, minuman panas, dan sebagainya. Oke, baiklah. Pertemuan kita hari ini, jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulkan. Tidak ada yang lupa, pura-pura lupa dan sengaja lupa karena masih muda. Saya harap kalian mengerti. Kalau tidak ada yang mengerti atau memang kurang paham,
bisa dipertanyakan melalui chat aja ya, atau bisa kalian jumpa di ruang guru. Oke. Udah tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau enggak kita tutup. Ya, makalahnya di print di jilid ya, jangan lupa. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan hari ini pertemuan kita hari ini dalam materi minuman dingin ya. Harapannya kalian bisa mengaplikasikan ke rumah atau kemanapun kalian berada. Jangan sampai lupa karena ini bisa jadi sebuah pengalaman buat teman-teman nanti misalkan di dalam dunia kerja, di dalam dunia lain dan sebagainya gitu. Oke, sampai sini saya mohon maaf jika ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak.